Nah, nextnya kita mau masuk ke yang utamanya. Salah satu problem dari saksi Yehova adalah ini. Nah ini ya, Ini. apa ya, seru ya ini. Ya, ini kalau dibahas kayaknya bakalan panjang banget karena banyak banget ya masih perbedaannya sampai zaman sekarang. Apakah Allah suatu Tritunggal? Jadi ini dari saksi Yehova sendiri. Jadi mereka bilang bahwa kata Tritunggal itu tuh gak ada dalam perjanjian baru. Emang bener? Gak ada. Ya. Kata Tritunggal tuh gak ada. Kata Tritunggal pertama tuh ada itu lewat tulisannya Tertullius. Jadi sekitar tahun 150 sampai 220-an. Jadi baru keluar istilah Tritunggal. Dan ini yang sering diserang sama semua orang ke orang Kristen. Salah satunya saudara-saudara kita juga. Karena dibilangnya bahwa kan Tritunggal nggak ada di Alkitab. Bahwa Allah, Yesus itu diangkat jadi Allah, itu di konsili Nikea. Itu yang sering diserang orang. Nah sama, saksi Yehova juga bilang kayak gitu. Mereka nggak percaya namanya Tritunggal gitu. Nah, jadi Tritunggal ini disebutnya bahwa ada Tritunggal ini tuh di sekitar tahun 325. Itu konsili pertama di Nikea. Jadi di situ dibilang bahwa di situ tuh baru ada istilah Allah Tritunggal. Baru tuh di situ tuh Yesus tuh diangkat jadi Tuhan. Padahal aslinya mah enggak. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau yang suka nonton debat antara Kristen dengan agama lain, seringkali ini dibahas konsili Nikea namanya. 325 Masehi. Nah, makanya penting untuk kita tuh tahu gitu. Karena ini sering banget diserang. Sebenarnya emang di Nikea sana, di konsili itu waktu itu, memang jadi keluar di situ tuh dijelaskan ya, Yesus tuh sehakikat dengan Allah. Gitu. Yeah. Orang luar lihatnya bahwa itu teh, oh berarti Yesus tuh diangkat jadi Allah. Padahal harusnya mah Allah doang, jadi nggak ada Allah Tritunggal. Awalnya bukan gitu. Iya. Karena dia lihat langsung pengakuan imannya. Karena emang bener, jadi kayak diangkat kan ya Bapak Ibu ya. Tapi kita penting harus tahu sejarah. Kenapa konsili Nikea itu bisa terjadi? Itunya dulu ya. Nah, kenapa sih konsili Nikea bisa terjadi? Jadi konsili Nikea saat itu melawan ajaran sesat Arianisme namanya. Jadi ajaran si ini nih yang lagi diadili, Arius. Kita akan belajar lebih dalam lagi nanti di next ya. Tapi nanti pengajaran sesat Arianisme ini berkembang di gereja saat itu. Makanya keluarlah kredo pengakuan iman Nikea. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Tritunggal, Bapak Ibu semua ya, orang Kristen harus percaya Tritunggal, gitu. Karena apa sih yang ngebuat kita tuh jadi orang Kristen gitu? Karena Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal, Allah yang esa, tapi ada 3 pribadi yang berbeda. Yeah. Jadi emang itu yang harus kita pegang, gitu. Makanya kenapa saksi Yehova, walaupun mereka masih nganggap diri mereka Kristen, kenapa nggak bisa dianggap kekristenan? Karena nggak megang yang namanya Allah Tritunggal. Mereka nggak percaya tentang nggak percaya, menolak. Karena nanti kita lihat ya, nanti kita lihat pandangan mereka tentang Yesus dan Roh Kudus. Ngaruhnya dari sana biasanya. Ada beberapa yang tidak percaya Tritunggal, percayanya Allah itu satu semua ya. Berarti semua pribadinya nyampur jadi satu, itu juga ada nanti. Tapi bukan saksi Yehova. Cuman dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen penting untuk pegang hal ini gitu. Jadi ini Allah Tritunggal ya Bapak Ibu semua. Jadi ada Bapa itu Allah, Anak itu Allah, terus Roh itu Allah. Tapi masing-masing pribadi ini tuh berbeda gitu. Jadi itu yang harus kita pegang. Kita sebagai manusia gak akan pernah bisa yang namanya ngegambarin Allah Tritunggal tuh kayak gimana. Karena kita ada dalam keterbatasan. Ya. Seringkali saya suka denger nih bahkan kemarin sempat ramai ya di sosial media. Ada beberapa pendeta mencoba menjelaskan Tritunggal pakai analogi. Sebenarnya ya boleh sih boleh. Cuman saya kasih saran lebih baik jangan. Ya, kenapa? Karena saat kita pakai analogi, maka kita bisa terjebak dalam satu kesesatan sebenarnya. Dalam ajaran sesat. Okay. Waktu itu yang sempat ramai itu kemarin
salah satu pendeta bilang bahwa ya Allah Tritunggal tuh Allah sama kayak kita pas papa kita nih misalnya. Kalau di rumah jadinya papa, kalau di kantor jadinya bos. Iya. Kalau misalnya di gereja jadinya pendeta. Jadi punya 3 peran ya itu. Ya, jadi ada 3 peran. Pas kita dengerin kayak, oh bener ya, bener kayak gitu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, itu adalah ajaran sesat zaman dulu, di zaman konsili ini. Nama ajaran sesatnya adalah modalisme, ya, gitu. Makanya penting untuk kita tahu gitu, supaya kita nggak terjebak. Kenapa itu salah perumpamaannya Bapak Ibu, kira-kira? Karena pada waktu Bapak ini jadi bos, dia nggak ada di rumah. Ya, terus Om? Demikian juga waktu dia ada di rumah, dia nggak di kantornya nggak ada. Dan tadi tentunya di gereja ada. Jadi waktu jadi bos Nggak bapak bisa, ini nggak ada di nggak rumah. bisa jadi yang lain, betul. Waktu bapak ini ada di rumah nggak bisa Iya. ke gereja gitu. Nah, jadi benar kayak gitu ya. Terima kasih Om. Jadi yang namanya Trinitas kenapa itu salah penggambarannya? Karena itu tuh sebenarnya sama aja kayak satu pribadi, cuman perannya beda-beda. Sedangkan kalau kita lihat di Alkitab, saat Tuhan Yesus dibaptis, itu paling gampang ngegambarin ada Allah Tritunggal Iya. dengan distinct person ya, dengan apa? Pribadi yang benar-benar berbeda. Karena di satu tempat, di satu kondisi, di situ ada Yesus, terus ada Roh Kudus turun, terus ada suara Bapak ya? Bapak. Nah, jadi penggambaran analogi tadi sebenarnya mencoba untuk bikin Allah Tritunggal tuh simple ya. Jadi kebayang sama kita. Tapi jatuhnya bisa jadi ajaran sesat. Iya. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, sebenarnya kalau saya sendiri selalu bilang gak ada analogi yang paling tepat gambarin Allah Tritunggal gitu. Karena Allah itu besar. Kita manusia terbatas, jadi nggak akan bisa ngertiin. Makanya kenapa saya selalu pegang salah satu kata-kata dalam Alkitab bahwa saat kita bisa percaya tentang Allah Tritunggal, itu tuh adalah anugerah. Karena nggak semuanya bisa percaya itu. Makanya itu yang saya pegang ya, itu makanya kita diselamatkan by the grace, Iya. karunia Allah, Iya. gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, ini nggak akan saya jelaskan lebih lanjut untuk ini. Jadi pokoknya salah satu yang bikin saksi Yehova itu bukan Kristen adalah masalah Allah Tritunggal ini.